warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pajak pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Perkenalkan, saya Nadia Yuliantika, NIM 244. Perkenalkan, saya Lisa Yuni Lestari, NIM 255. Perkenalkan, nama saya Anistina Saputri, NIM 257. Perkenalkan, nama saya Iqfa Ramadhani, NIM 279. Nama saya Cynthia Harunisa, NIM 1240219326. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pajak daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Nomor 10 yaitu pajak daerah. Yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pajak kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang kedua yaitu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang ketiga yaitu pajak hiburan. Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang keempat, pajak reklaim atau pajak atas penyelenggaraan reklaim. Yang kelima, pajak penerangan jalan, merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang keenam, pajak mineral bukan logam dan batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Yang ketujuh yaitu pajak parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Yang kedelapan yaitu pajak air tanah, merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang kesembilan ada pajak sarang burung walet, merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Yang ke-10, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, merupakan pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya yang terakhir ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang C, di sini saya akan membahas tentang perkembangan perekonomian daerah. Pengalaman pembangunan ekonomi di Indonesia sejak awal kemerdekaan memiliki perkembangan yang kurang menggembirakan. Kondisi politik yang tidak stabil dan kabinet yang selalu silih berganti sehingga berakibat pada kebijakan ekonomi yang selalu berubah sepanjang waktu. Pada awal kemerdekaan, perhatian terhadap pembangunan politik lebih diutamakan daripada pembangunan ekonomi itu sendiri. Tercatat selama periode 1960 sampai 1965, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 1,9%. Sejak adanya Orde Baru, mulai berkuasa gagasan tentang suatu pembangunan ekonomi yang mulai mendapat perhatian yang serius dalam memulihkan roda perekonomian dan memperoleh hasil yang secara nyata. Telah dilaksanakan serangkaian konsep dan program ekonomi dengan sistematika yang jelas dan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan. Hasil dari beberapa penelitian masih memberikan kesimpulan yang berbeda. Terdapat sejumlah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi kemiskinan dan ketimpangan meningkat. Kemiskinan menurun, tetapi ketimpangan meningkat, dan kemiskinan bertambah, tetapi ketimpangan menurun. Oleh karena itu, tidak sah bila disimpulkan bahwa kendati pertumbuhan ekonomi yang cepat umumnya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak menjamin adanya penurunan kemiskinan dan juga ketimpangan.
Untuk mengetahui terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian, yaitu membandingkan GNP pada tahun tertentu dengan sebelumnya, dapat ditulis sebagai berikut. Bisa dilihat pertumbuhan ekonomi, yaitu di negara sedang berkembang seperti Indonesia, terkait erat dengan pembangunan politik dan sosial, sehingga ukurannya tidak hanya terbatas pada pendapatan nasional, daerah, atau pendapatan per kapita. Karena pembangunan politik dan sosial mempunyai indikator yang kualitatif, maka pembangunan ekonomi yang dimaksud ini adalah proses perubahan ekonomi yang sifatnya kuantitatif dengan menunjukkan pada perubahan PDRB. Perkembangan penerimaan kepatuhan pajak. Pajak sebagai salah satu provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik perekonomian yang ditopang sektor pertanian, industri, dan jasa. Dalam perkembangannya, era otonomi daerah telah memberikan warna tersendiri dalam pembangunan daerah. Dalam perkembangannya, indikator kepatuhan pajak dapat ditunjukkan oleh perkembangan beberapa indikator utama, seperti ketepatan waktu pelaporan SPT, kebenaran jumlah pembayaran angsuran PPh, dan pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo. Perkembangan perilaku perpajakan wajib pajak yang diaktualisasikan dalam bentuk tingkat kebutuhan pajak memberikan gambaran besarnya pajak yang dapat diperoleh dalam pembangunan. Penerimaan pajak yang besar dapat menyebabkan berkembangnya diskresion pemerintah daerah khususnya dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Sebaliknya, penerimaan pajak yang kecil menyebabkan pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan di daerah menjadi terhambat. Provinsi Jawa Timur sebagai daerah tingkat 1 di Indonesia memiliki dinamika perekonomian yang cukup stabil. Kondisi ini didukung pula oleh adanya kemampuan fiskal pemerintah daerah yang mengalami perubahan yang cukup signifikan pasca implementasi 11 kebijakan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001. Adanya dana perimbangan yang diterimakan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah seyogyanya dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam upaya untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang lebih tinggi. Perkembangan dana perimbangan dan penerimaan keuangan daerah. Berdasarkan perkembangan penerimaan daerah yang bersumber dari perimbangan menunjukkan bahwa penerimaan daerah didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari komponen dana alokasi umum atau DAU. Sementara untuk penerimaan dana perimbangan yang berasal dari komponen bagi hasil pajak relatif kecil dibandingkan dengan komponen DAU yang lainnya. Dua komponen DAU yang lainnya adalah bagi hasil sumber daya alam dan dana alokasi khusus tidak dirumuskan sebagai indikator dana perimbangan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan komponen bagi hasil sumber daya alam relatif kecil dan untuk DAK beberapa daerah tidak menerima dana sama sekali. Secara rata-rata selama tahun 2001 sampai dengan 2006, besarnya DAU memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah di Jawa Timur. Persentase DAU dalam penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan di Jawa Timur mencapai angka 80% hingga 90%, sedangkan sisanya 10% hingga 20% berasal dari bagi hasil pajak dan DAK. Selama tahun 2001 hingga 2006, kota atau kabupaten di Jawa Timur yang memiliki rata-rata DAU terbesar adalah Kabupaten Malang, yakni sebesar 522.830 juta. Sementara DAU terkecil secara rata-rata selama periode pengamatan adalah Kota Mojokerto, yaitu 105.154 juta. Apabila ditinjau dari besarnya dana bagi hasil pajak menunjukkan Kota Surabaya memiliki rata-rata perolehan bagi hasil pajak sebesar 235.173 juta selama tahun 2001 hingga 2006. Sementara itu, Kota Mojokerto memiliki rata-rata dana bagi hasil sebesar 8.422 juta. Perkembangan pengeluaran keuangan daerah.
Dalam hal ini, perkembangan anggaran daerah, kabupaten, atau kota di Jawa Timur lebih jauh lagi dapat dijelaskan dengan alokasi anggaran untuk belanja rutin dan belanja modal. Belanja rutin dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan dalam rangka berjalannya roda pemerintahan daerah seperti gaji pegawai, perjalanan dinas, dan ATK. Sebagai salah satu sumber bagi pembiayaan pembangunan di daerah, peranan belanja anggaran sangat penting guna menopang keberlangsungan pembangunan. Anggaran pemerintah daerah, kabupaten, atau kota di Jawa Timur selama tahun 2001 sampai dengan 2006 menunjukkan bahwa secara rata-rata porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk belanja rutin. Porsi belanja rutin dalam anggaran pemerintah daerah menyerap dana sekitar 80% dari total anggaran yang tersedia. Sisanya sekitar 20% digunakan untuk belanja modal. Berikut ini merupakan tabel pengeluaran pemerintah daerah tahun 2001 sampai dengan 2006. Rata-rata seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selama periode pengamatan, rata-rata belanja rutin kabupaten atau kota di Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2001, nilai belanja rutin rata-rata mencapai 75,27% dan pada tahun 2006 mencapai 95,68%. Untuk belanja modal pada tahun 2001 sebesar 24,73%. Dan pada tahun 2006, rata-rata belanja modal kabupaten atau kota timur mencapai 4,32%. Kemudian, perkembangan kesejahteraan hidup daerah dikaitkan dengan suatu pembangunan kesejahteraan sosial yang mempunyai fungsi untuk mengembangkan, memfasilitasi, dan mengakselerasi proses pembangunan. Karena itu, di dalam negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia, memperkenalkan suatu bentuk baru kesejahteraan sosial yang bisa dinamakan kesejahteraan sosial pembangunan. Fungsi kesejahteraan sosial dalam konsep ini adalah untuk menciptakan dan meningkatkan kondisi yang kondusif guna memfasilitasi proses pembangunan yang sedang berlangsung. Kesejahteraan sosial di dalam suatu pembangunan merupakan konsep yang berlandaskan pada hakikat manusia, yakni bahwa manusia merupakan instrumen yang sangat penting bagi pembangunan dan manusia merupakan terminal akhir dari pembangunan yang dilaksanakan. Karena itu, manusia sebagai warga negara dan masyarakat harus mampu berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. Untuk itu, manusia sebagai masyarakat harus memiliki pengetahuan yang memadai, sikap keterampilan, dan diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang diimpikannya. Kesejahteraan sosial era kekinian, usaha kesejahteraan di saat ini tidak hanya berorientasi pada hal kurang yang bersifat kuratif dengan menekankan masalah sosial secara residual, melainkan upaya rehabilitatif dan juga preventif. Di zaman modern saat ini, program layanan sosial di masyarakat modern sekarang ini dapat dibagi menjadi dua kategori yang masing-masing didukung dan ditanggung pembiayaannya oleh kebijakan dan keuangan negara dan swasta. Dengan model ini, usaha kesejahteraan sosial menjadi lebih kuat karena didukung dengan kebijakan sekaligus bidang keuangannya. Dua sektor itu meliputi sektor publik termasuk semua lembaga dan organisasi di bawah tanggung jawab negara, pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Yang kedua yaitu sektor swasta, termasuk lembaga amal, lembaga nirlaba. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.